شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. Maka para ulama membagi syukur ini menjadi 3 bagian. Yang pertama kata mereka asyukru bil qalbi, syukur dengan hati kita ini. Bi ayyatiraful abdi anna ni'mata kulluha lillah au minallah. Yang pertama kata mereka mensyukur nikmat itu dengan hati kita. Kita meyakini semuanya bahwasanya nikmat apapun yang kita rasakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus yakin. Coba kalau seandainya kita menghitung nikmat Allah yang ada pada diri kita saja nggak mampu. Nikmat sehat wal afiat Allah berikan gratis. Nikmat waktu luang Allah berikan seluruhnya. Segala-galanya Allah berikan kebutuhan manusia, tapi banyak di antara manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk nikmat yang kita rasakan sekarang ini, nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, bisa hadir di majelis ilmu ini. Ya, ini nikmat yang harus kita syukuri. Maka kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan untuk ibadah kepadanya. Lalu yang kedua, di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah asyukru bil lisan. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Bagaimana caranya? Banyak-banyak bertasbih, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, bertasbih, bertahmid. Dan yang ketiga adalah asyukru bil arkan, yaitu mensyukuri dengan anggota badan kita. Jadi anggota badan kita ini fungsikan, manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau ada seorang hamba yang dia manfaatkan seluruh fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada dia dalam rangka seperti yang sekarang kita lakukan ini, dalam rangka ibadah nuntut ilmu, ibadah yang lain, maka orang tersebut itu luar biasa. Ya, karena banyak orang yang ketika Allah berikan dia nikmat lupa kemana seharusnya dia berikan nikmat tersebut. Kadangkala terjerumus dalam kemaksiatan. Contohnya, Allah berikan di antara kita sebagian manusia nikmat harta. Ya, menjadi orang kaya raya, atau dia punya fasilitas yang luar biasa, punya mobil, punya rumah, tetapi kenikmatan seluruh yang Allah titipkan ini dia manfaatkan untuk perkara yang haram. Dia manfaatkan untuk perkara yang tidak ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kufur nikmat. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak ingat bahwasanya seluruh nikmat tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu nikmat yang Allah berikan secara gratis. Allah berikan kita waktu. Untuk apa kita memanfaatkan nikmat waktu tersebut? Allah titipkan kepada sebiang manusia harta yang banyak. Kemana dia impakkan harta yang banyak tersebut? Allah titipkan kepada sebagian manusia anggota badan yang luar biasa, kekuatannya, fisiknya serba sempurna. Untuk apa badan yang Allah berikan kepada dia? Apakah untuk ketaatan kepada Allah atau kemaksiatan kepada Allah? Allah akan bertanya kepada kita semua. Naam, ini perkara yang pertama, yaitu idza utiya syakaro. Apabila diberikan nikmat, maka dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau menyebutkan idza butuliya sabara. Apabila seorang hamba senantiasa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sikapnya seorang mukmin dia harus bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada dia. Imma musibah terbaik, takdir yang Allah berikan baik ataupun buruk, tetap seorang muslim dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar atas musibah tersebut. Karena itu yang terbaik bagi dia.
Karena kalau seandainya dia menyesal atas musibah yang Allah berikan kepada dia, tidak akan mendapatkan kebaikan apa-apa. Coba dengarkan sabda Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna dhalika laisa illa lil mu'min, wa laisa dhalika illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairun lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairun lah. Kata Nabi SAW, sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Dan perkara ini kata Nabi tidak akan didapatkan kecuali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Perkara yang pertama Nabi sebutkan, apabila seorang hamba diberikan kebahagiaan, diberikan nikmat, hidupnya Masya Allah, tak diragukan lagi, mapan hidupnya, setiap harinya dia diberikan nikmat oleh Allah, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dia bersyukur atas semua itu lebih baik baginya. Lalu yang kedua, dan ini yang terberat, yang memang banyak di antara kita tidak mau sabar. Apabila dia diuji, maka dia seharusnya sikapnya apa? Bersabar. Itu lebih baik baginya. Tapi kadangkala sebagian manusia, kalau hanya Allah berikan kebaikan, ya baru dia bersyukur. Tapi kalau diuji sedikit, kekurangan harta, kekurangan makanan, sandang pangan, kesehatan, mulai sudah mengeluh. Ya, dia tidak bersyukur, tidak bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada dia. Makanya ketika kita mendapatkan sebuah musibah, ingat bagaimana ujian para nabi, para rasul. Ingatlah bagaimana ujian para nabi, para rasul. Mereka adalah manusia terbaik, tidak diragukan lagi. Mereka adalah manusia yang telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Tapi lihat bagaimana kondisi mereka, bagaimana mereka menyikapi sebuah ujian. Karena manusia yang paling berat ujiannya bukan kita. Siapa? Para nabi. Asyaddul bala al-anbiya, thummal amsal fal amsal. Sesungguhnya ujian yang paling berat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, kemudian setelahnya, kemudian yang sepertinya. Karenanya orang kalau semakin soleh, dia banyak ujiannya. Ya, Allah pasti uji orang tersebut, apakah betul-betul orang ini betul-betul di atas keimanan atau tidak, betul-betul di atas ketakwaan atau tidak. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kita tidak diuji, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya harus kita banyak-banyak bersabar. Semangat dalam menghadapi ujian. Seorang muslim harus semangat, jangan malas, jangan lemah ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan sandang pangan, ya, dalam keluarganya ada permasalahan, dia tidak sabar. Ini bukan sifat seorang muslim. Seorang muslim dalam seluruh perkara harus semangat. Lihat Nabi memberikan motivasi kepada kita semua. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Kata Nabi apa? Bersemangatlah kalian atas apa yang bermanfaat untuk kalian. Semangat dalam seluruh apapun perkara, semangat. Nuntut ilmu antum harus semangat. Kalau antum gak semangat nuntut ilmu, gak dapat ilmunya. Yang ada ke majelis ilmu apa? Tidur, main HP, ya, sibuk. Akhirnya apa? Ilmunya tidak dapat. Ya, makanya ilmu tidak dapat apa-apa dia karena tidak semangat. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, seorang muslim senantiasa dia bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia bergantung kepada dirinya sendiri. Ini orang sombong namanya. Seorang muslim senantiasa dalam segala urusan dia tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia paham ilmu agama karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sukses urusan dunia karena Allah. Bisnisnya lancar karena Allah. Dalam seluruh rumah tangganya dia bahagia karena Allah Subhanahu. Libatkan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, jangan lemah kata Nabi. Seorang muslim enggak boleh lemah. Makanya di awal hadis ini Nabi mengatakan apa? Al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif.
wa fi kulli khairin minhuma. Mukmin yang kuat imannya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah imannya, walaupun ada kebaikan pada keduanya. Tetap mukmin yang kuat imannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sebutkan, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Fa inna law tuftahu amala syaitan. Dan Nabi sebutkan, kalau kalian ditimpa suatu musibah, kita enggak tahu entah musibah apapun. Ya, kadang-kala sebagian orang kan berbagai macam musibah, beda-beda. Tergantung tahap keimanan kita, tingkatan keimanan kita. Allah uji dengan ya, apakah kita bisa selesaikan masalah tersebut atau tidak. Ya, kalau kita ditimpa suatu musibah, kata Nabi, jangan pernah kita menyesal mengatakan, wah, kalau enggak seperti ini begini, enggak akan begini hasilnya. Kalau saya enggak bersama dia bisnis, enggak bersukses saya. Enggak boleh. Ya, berandai-andai dalam agama Islam enggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena berandai-andai itu akan membuka pintu syaitan. Tapi seorang muslim hendaklah dia mengatakan apa? Qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ketika terjadi suatu permasalahan yang memang itu ya bukan di dalam kemampuan dia, maka dia mengatakan ini sudah takdir Allah. Allah melakukan apa saja yang Allah hendaki. Serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Lalu juga para ulama membagikan yang namanya as-sabar ini dalam 3 juga macam. Yang pertama, as-sabru ala taatillah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang harus kita sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sudah berada di bulan yang sangat mulia ini. Kalau kita tidak sabar dari pagi sampai terbenam matahari, ya hancur sudah puasa kita. Antum harus sabar menahan lapar dan minum, menahan hawa nafsu antum, ya kan? Harus sabar. Itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang antum ini harus sabar juga dalam menuntut ilmu. Antum walaupun ngantuk-ngantuk di majelis ilmu kan, lihat kiri, lihat kanan, ngomong kan, sabar. Itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang senantiasa bersabar di atas ketaatan kepada Allah itu tidak ada batas pahalanya. Ya, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Allah memberikan pahala kepada orang-orang sabar itu tanpa batas. Ya, antum bermajelis harus sabar. Ya. Jadi antum harus sabar dalam segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum bisa sabar, insyaallah antum akan menjadi manusia yang paling bahagia. Sebagaimana para nabi dan para rasul, mereka sabar walaupun banyak tantangan, banyak musuh yang tidak suka ketika seorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ujian. Coba kalau kita lihat sekarang ini, ujian berbagai macam yang datang kepada kita ketika seorang niatnya sudah mau ke majelis ilmu, istrinya panggil, sayang, ayo ke pasar. Padahal seharusnya dia hadir ke majelis ilmu, memang jadwalnya dia di situ hadir. Tapi karena istrinya ngajak ke pasar, nggak bisa dia rayu istrinya, tertipu dia. Ya kan? Banyak nggak seperti ini? Anak yang dia cintai di rumahnya sehingga dia tidak bisa meninggalkan anaknya, padahal seharusnya hadir di majelis ilmu. Ya, gara-gara anak, gara-gara istri, gara-gara harta sibuk, tertipu dia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semua nikmat Allah ini ya yang dengannya kita tidak bisa memanfaatkan untuk ketaatan. Ingat, Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian, kata Allah, anak-anak kalian atau keluarga kita semuanya itu ujian bagi kita. Ujian hidup, ujian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, orang yang senantiasa sukses dari ujian tersebut, ingat bahwasanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. شهر رمضان